Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang persamaan kuadrat ya. Ini berkaitan dengan materi di SMP ya. Oke, pertama kita akan cari tahu dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, di sini bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, yang dimana a, b, c nya itu nanti akan berupa bilangan ya, akan berupa angka, sedangkan x kuadrat dan x ini adalah suatu variabel. Nah, a nya nggak boleh 0, karena kalau a nya 0 dia akan bukan menjadi persamaan kuadrat, akan menjadi suatu persamaan linear ya kan. Nah, nanti kita akan mengenal juga yang namanya akar persamaan ya. Akar persamaan kuadrat itu adalah nilai x ya, karena x ini variabel jadi seperti nilai yang disembunyikan gitu kan. Itu nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi yang disebut akar persamaan kuadrat itu adalah nilai-nilai x yang kalau dimasukkan ke persamaan ini terpenuhi gitu ya. Oke, contohnya gini. Misalkan kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kan kita bebas ya mencari nilai x-nya berapa aja. Cuman tidak semua nilai x itu menjadi akar persamaan. Contohnya gini. Misalkan kita pilih x sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini yang 2x kuadrat min 3x plus 1, ini akan menghasilkan nilai berapa nih? 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 tambah 1 jadinya 1. Nah, ini tidak memenuhi persamaan ini ya, tidak memenuhi persamaan ini, karena kalau dia memenuhi persamaan ini hasilnya harus sama dengan 0. Nah, karena dia tidak memenuhi persamaan, maka x sama dengan 0 itu dikatakan apa? Bukan akar. Gitu ya. Berikutnya kita pilih lagi nih, misalkan kita pilih x sama dengan 1. Dengan cara yang sama kita coba masukkan dulu juga ke persamaan kuadratnya, maka akan didapat nilai persamaannya adalah 2 dikurangi 3 tambah 1 sama dengan 0. Ya kan? Nah, untuk x sama dengan 1 ini ternyata dia memenuhi persamaan kuadrat ya kan? Memenuhi persamaan kuadrat ini. Maka x sama dengan 1 kita bisa katakan dia merupakan apa? Merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Gitu. Nah, pertanyaannya, masalahnya adalah bagaimana sih kita mencari nilai x-nya gitu kan? Kan nggak mungkin dong kita cari cara dengan mencoba-coba semua nilai x-nya. Padahal kan x itu banyaknya tak terbatas ya. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak efisien ya. Nah, berikutnya kita akan pelajari bagaimana sih mencari nilai x atau akar persamaan gitu ya. Nah, perlu diketahui juga kalau dia bentuknya persamaan kuadrat ya, x kuadrat ini itu menandakan akar ya, akar atau nilai x yang memenuhi persamaan ini paling banyak itu cuma 2 ya yang berbeda. Itu jadi nanti bisa jadi x-nya akan berupa satu bilangan yang sama gitu ya, atau bisa berupa imajiner gitu ya. Jadi bisa jadi di antara ketiga itu. Nah, cara pertama untuk menentukan atau mencari akar persamaan kuadrat adalah menggunakan cara faktorisasi gitu ya. Langkahnya gini. Jadi misalkan ada soal persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Nah, langkahnya ya, langkah untuk menggunakan cara faktorisasi ini adalah kita kan tahu ya, dari sini kan nilai a-nya 2, b-nya min 3, c-nya adalah min 5 gitu ya. Nah, di sini kita harus cari dua bilangan, sebut saja p dan q ya, di mana dua bilangan itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah dua bilangan tersebut kalau ditambahkan hasilnya yang b gitu ya. Dan kalau dikalikan hasilnya A kali C. Gitu ya. Jadi langkah pertama untuk membuat atau menggunakan cara faktorisasi adalah cari dua bilangan yang memenuhi syarat. Yang pertama apa? Kalau ditambahkan itu hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya A kali C. Nah, di sini kita sebut saja dua bilangan itu P dan Q ya. Ini yang kita mau cari. Hasil tambahnya B yaitu min 3, B-nya. Hasil kalinya A kali C yaitu 2 dikali min 5 yaitu min 10. Nah, dari dua ini kan kita paling gampang cari kombinasi perkalian aja ya. Nanti yang
penjumlahan itu mengikuti. Seperti gini, P kali Q sama dengan min 10 itu kan ada beberapa kemungkinan ya. Bisa 1 kali 10, 2 kali 5 gitu ya. Nah, cuman ada dua kemungkinan itu. Cuman nanti tinggal tanda apa? Plus minusnya. Kita pilih yang mana nih? Yang hasil tambahnya min 3 gitu. Oh, ternyata kita bisa dapatkan P-nya itu min 5, Q-nya 2. Cek ya. Coba cek lagi. Min 5 kali 2 min 10, min 5 tambah 2 min 3. Berarti pemilihannya sudah betul. Nah, dari dua bilangan yang kita dapatkan tadi, si persamaannya ini kita pecah ya. Yang dipecah siapa? Yang B-nya. Ya. Si B ini kita pecah menjadi min 5 sama 2. Maka akan didapat min 5 plus 2. Tapi berubah tandanya di plus ya. Karena kan ini kita ambil B-nya sebagai min 3 ya. Jadi kita ambil minnya jadi ini plus. Gitu ya. Jadi ini min 5 plus 2. Kalau kita kalikan min 5 plus 2 berapa? Min 3 dikali plus jadi min 3. Jadi kalau ragu cek lagi ya. Kita cek lagi. Balikin lagi ke asal. Sama enggak? Kalau sama ya berarti betul. Kalau beda berarti ada yang salah di tanda plus minusnya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan dengan X ya. Jadi dapatnya nanti 2X kuadrat min 5X plus 2X min 5. Nah, ada 4 suku ya kan. Kita bagi 2 menjadi 2 suku dengan cara dikelompokkan ya. Kelompok pertama, ini suku pertama yang terdiri dari 2X kuadrat min 5X. Kelompok kedua atau suku keduanya adalah 2X min 5. Nah, untuk yang kelompok pertama ini ya, ada unsur yang sama, artinya bisa difaktorkan. 2X kuadrat min 5X itu kan sama-sama memuat X kan ya. Bisa dikeluarkan X-nya, jadi dapatnya X dikali 2X min 5. Ya ini tetap karena nggak bisa difaktorkan lagi. Jadi kalau selama bisa difaktorkan menjadi bentuk yang sederhana, itu usahakan difaktorkan. Cek lagi 2X kali 2X sama X kali min 5 min X. Ya sama ya. Nah ini ada 2 suku ya. 2 suku. Coba masing-masing suku ada unsur yang samanya enggak? Betul, ada ya, yaitu 2X min 5. Ini kita keluarin. Kita keluarin, sisain yang di dalam siapa? Yang ini sisanya X, yang ini sisanya 1. Karena kan cuma dia sendiri ya, maka sisanya 1, bukan 0 ya, 1. Jadi kalau kita cek, balikin lagi 2X min 5 kali X, ini dapatnya. 2X min 5 kali 1, ini dapatnya. Ya kan? Nah, setelah proses ini artinya kita sudah selesai nih memfaktorkan. Jadi dari bentuk 3 suku ini ternyata menjadi faktor ini, perkalian 2 faktor, yaitu faktor yang pertama 2X min 5, faktor yang kedua X plus 1 sama dengan 0. Jelas ya? Nah, langkah berikutnya untuk mendapatkan nilai X, kita gunakan logika aja ya. Sekarang ada 2 bilangan atau 2 faktor, ada 2 bilangan, seperti ini bilangan kan isinya ya. 2 bilangan yang hasil kalinya 0. Logikanya gimana? Betul, salah satunya pasti 0 dong gitu kan. 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 0 pasti salah satunya 0. Nah, bisa jadi 2X min 5 yang 0 atau X plus 1 yang 0. Gitu ya, makanya dibagi 2 dari sini. Nah, yang ini akan didapat X-nya sama dengan 5 per 2, X-nya sama dengan min 1. Nah, inilah akar yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi kita udah dapatkan nilai akar yang diminta oleh soal. Percaya nggak? Oh, nggak percaya, silahkan coba aja masukin si X min 1 ke sini, gitu kan? Pasti dia sama dengan 0. Nah, itu cara faktorisasi. Nah, cara berikutnya itu biasanya cara yang berikutnya itu untuk mengcover soal-soal yang tidak tidak bisa kita cari P dan Q-nya nih. Jadi kan nggak semua soal gitu ya, nggak semua soal kita bisa cari, nggak semua bentuk persamaan kuadrat kita bisa cari nilai P dan Q yang memenuhi ini ya, yang memenuhi syarat tadi apa? Hasil kalinya B, hasil tambahnya B, hasil kalinya AC. Itu nggak semua bentuk persamaan kuadrat bisa dibuat seperti itu ya. Maka kita perlu cara lain. Jadi cara lain untuk mencari akar jika kita menemukan kasus yang tadi ya, yang tidak bisa dicari P dan Q-nya adalah menggunakan yang pertama melengkapi kuadrat sempurna. Gitu ya, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk mengetahui atau memahami cara penggunaannya, kita harus tahu dulu seperti apa sih bentuk kuadrat sempurna itu. Jadi bentuk kuadrat sempurna itu kalau kita anggapnya ada bentuk linear PX tambah Q di kuadrat, ini sempurna ini ya.
Nah, ini dikuadratin sempurna, maka ini bentuk uraiannya adalah P kuadrat X kuadrat tambah 2PQX tambah Q kuadrat. Jadi yang disebut bentuk kuadrat sempurna itu ya kayak gini. Seperti kalau bilangan itu 16. 16 itu kuadrat sempurna. Kenapa? Karena bisa dinyatakan sebagai 4 kuadrat. Ngerti nggak? Siapa lagi bilangan kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna itu kayak 25. 25 itu bisa dinyatakan sebagai apa? 5 kuadrat. Gitu. Jadi kalau ini bentuk kuadrat sempurna, ini adalah bentuk kuadrat sempurnanya adalah px tambah q kuadrat. Jelas ya. Nah, ini bentuk dasar dari kuadrat sempurna ya. Sekarang kalau kita sesuaikan dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, ini kan persamaan umumnya nih. Persamaan atau bentuk umum persamaan kuadrat. Maka kalau kita sesuaikan a itu berpasangan dengan P kuadrat, jadi P kuadrat itu akan sama dengan A, maka nanti akan dapat P sama dengan akar A, 2PQ sama dengan B, 2PQ sama dengan B, kalau P-nya kita substitusi ke sini akan didapat 2 akar A Q sama dengan B, maka Q-nya sama dengan B per 2 akar A. C-nya kita nggak perlu ya, karena kita coba cari P dan Q itu bentuk lainnya apa sih kalau ini. Maka setelah kita tahu bentuk pengganti P dan Q, kita akan dapatkan bentuk kuadrat sempurna itu yang mendekati bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah ini bentuknya. P-nya akar ax, Q-nya adalah b per 2 akar a kuadrat. Ini yang mendekati ya, bukan sama dengan, yang mendekati. Jadi kalau bentuk umumnya kayak gini, bentuk kuadrat sempurnanya ya paling enggak seperti inilah gitu. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Coba ini tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 12 x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita mau selesaikan pakai kuadrat sempurna, a-nya berarti 4, b-nya berarti min 12. Maka bentuk kuadrat sempurna yang sesuai untuk bentuk ini, kalau kita jabarkan dapatnya apa? Ini rumusnya ya tadi ya, yang mendekati. Jadi kita tinggal masukkan dulu. Ganti A-nya 4, B-nya 12 min 12 ya, min-nya ke depan. Nah, jadi dapatnya nanti 2x kuadrat min 3 kuadrat. Jadi bentuk kuadrat sempurna ini yang mendekati adalah 2x min 3 kuadrat. Ya, ingat. Nah, pertanyaannya, bener nggak ini kalau diuraikan akan sama dengan ini gitu kan? Ternyata kalau diuraikan ini bentuknya adalah 4x kuadrat min 12x ditambah 9. Beda, ini min 5, ini plus 9. Nah, berarti harus ada penjumlahan, harus ada ditambahin sesuatu nih si min 5-nya ya. Kiri kanan harus ditambahin sesuatu supaya si ini berubah menjadi plus 9. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Ini 4x kuadrat min 12x min 5 sama dengan 0. Supaya jadi 9 berarti apa? Ya tinggal ditambahin 14 ya. Ya enggak? Jadi min 5 supaya jadi 9 ya, berarti 9 ditambah 5, 14 berarti. Berarti kiri kanan kita tambahin 14. Ini plus 14, ini plus 14. Nggak masalah ya. Maka akan berubah jadi 4x kuadrat min 12x tambah 9. Yang ini sama dengan 14. Nah, yang ini sudah sama dong, ya kan, dengan kuadrat sempurna yang sesuai. Makanya ini bisa diubah jadi kuadrat sempurna 2x min 3 kuadrat. Ini sama dengan 14. Paham ya sampai sini ya? Nah, maka untuk mencari x-nya tinggal diakarkan. Jadi 2x min 3 plus minus akar 14. Jadi x-nya 3 plus minus akar 14 dibagi 2. Catat ya. Ini hasil akar dari kuadrat sempurna. Maka plus minus ini menandakan ada dua nilai x yang berbeda ya. X1-nya adalah plus 3 plus akar 14 bagi 2. Yang x2-nya 3 min akar 14 bagi 2. Gampang ya? Seperti itu. Nah, berikutnya, seringkali kan kita malas nih menjumlahkan atau mengurangkan dengan sesuatu. Kita pengennya langsung kita pakai deh gitu kan. Maka ini kita bisa kembangkan juga nih yang kuadrat sempurna ini ya. Mekanisme kuadrat sempurna ini kita bisa kembangkan untuk membentuk suatu rumus kuadratik gitu. Ya, supaya nanti si C-nya juga bisa kepake nih kalau kayak gitu ya. Caranya gimana? Coba kita perhatikan dulu. Kita ingat ya bahwa kuadrat sempurna yang mendekati bentuk umum itu seperti ini tadi. Ini kalau kita uraikan ternyata bentuknya apa? AX kuadrat plus BX plus C, C nya itu adalah bentuknya apa? B kuadrat per 4A.
Jadi ini bentuk ini kalau diuraikan ternyata ini nih dapatnya. Coba kita kembangkan ya. Sekarang kita punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Supaya yang ini bisa dikuadratin sempurna, maka kan harus bentuknya harus seperti ini kan. Ingat ya, ini supaya jadi kuadrat sempurna harus jadi ini. Caranya gimana? Ya tinggal ditambahin ini dikurangi c kan. Tambahin ini, yang ini ya, tambahin ini kurangi c, jadi nanti c-nya hilang. Kalau seperti itu, yang kanan juga harus diperlakukan dengan hal yang sama ya. Ditambah b kuadrat min 4ac, berarti yang kanan juga harus b kuadrat min 4ac. B kuadrat per 4a min c. Ya kan, jadi seimbang. Nah, kalau kita sederhanakan, yang ini akan berubah jadi ini, ya kan, hilang c-nya, yang ini tetap. Nah, ini tadi apa? Ini kuadrat sempurnanya ini kan, maka kita bisa bentuk. Nah, dapat. Yang ini kalau kita sederhanakan jadi b kuadrat min 4ac per 4a. Coba akarkan, gitu ya. Kita coba hilangkan untuk mencari x-nya, maka ini tinggal jadi akar plus minus. Ini akar ax, yang ini pindahin ke kiri ya, jadi negatif. Plus minus, ya ini kalau diakarkan 4a jadi 2 akar a. Nah ini sama nih, penyebutnya 2 akar a, 2 akar a. Jadi sebenarnya ini bisa digabung ya. Jadi akar a nya pindahin ke bawah, jadi x sama dengan min b per 2a, ini per 2a juga. Maka kita dapat rumus kuadratiknya adalah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah ini kita nggak perlu ribet-ribet lagi seperti tadi ya. Ini karena proses yang ini nih, penjumlahan ini kan sebelumnya kita lakukan, tapi dengan rumus kuadratik ini sudah tercover prosesnya ini, yang penjumlahan ini oleh rumus ini. Jadi ini tinggal dipakai aja, yang penting kita hafal rumusnya. Jelas ya. Coba kita masuk ke contoh soalnya. Kita pakai contoh soal yang sama tadi ya. Masih yang sama, 4x kuadrat min 12x min 5. Saya harap tadi udah dicatat ya hasilnya berapa. Kita coba bandingkan. Nah, kalau yang ini kita pakai rumus kuadratik ya tinggal dimasukkan aja ya. A-nya berapa? 4, B-nya min 12, C-nya min 5. Maka ya tinggal min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, ini rumusnya. Tinggal ganti aja ya. Ingat ya, ini rumusnya min B. Jadi kalau ini min, kita gantinya harus hati-hati. Min 12 kuadrat ini ya, tinggal masukkan aja, diselesaikan. Nanti seperti ini ya. Kalau udah seperti ini tinggal ingat ya, ini ada 2 suku yang atas. Jadi nggak boleh kita cuman coret 4, ini 8 coret, sedangkan ini nggak dicoret. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi yang ini penjumlahan pengurangan ini harus difaktorkan dulu, jadi supaya jadi satu suku. Kayak gini ya. Baru kita coret 4-nya. Nanti sisanya tinggal 3 plus minus akar 4 per 2. Nah, maka x1, x2-nya dapat sama ya. Gitu. Bisa dikatakan ini lebih simpel karena tinggal pakai A, B, C-nya aja ya. Tinggal menghitungnya aja dah gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke penerapan persamaan kuadrat. Seperti apa sih penerapannya? Ini maksudnya penerapan ini ya. Jadi jika x1, x2 ini akar, jadi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, dianggapnya akarnya adalah x1, x2. Maka kalau yang ditanyakan itu penjumlahan sama perkalian akarnya, cukup pakai rumus ini, min b per a dan c per a. Jadi penjumlahannya min b per a, perkaliannya apa? C per a. Kok bisa sih kayak gitu? Ya, coba kita buktikan ya. Buktinya kita pakai yang tadi ya, rumus kuadratik tadi kan kita udah dapat nih. Coba kita tambahin. Nah, kita uraikan, yang satu berarti yang min plus, yang satu min. Kalau kita tambahkan, dapatnya min 2b per, ini kan habis nih plus min, habis yang akarnya, tinggalnya min 2b per 2a dong. Ya, penyebutnya sama kan, udah langsung bisa. Kalau disederhanakan jadi min b per a, tuh terbukti. Yang perkalian juga sama ya, kalikan aja pakai apa? Pakai rumus kuadratik tadi. Jadi kalau kita kalikan dapatnya 4ac per 4a kuadrat. Dapatnya berapa? C per a. Jadi nanti kedepannya kalau kita mencari nilai penjumlahan sama perkalian akar, kita nggak usah repot-repot mencari akarnya dulu. Bisa juga langsung menggunakan rumus min b per a atau c per a. Paham ya? Oke, kita lanjut ke penerapan berikutnya adalah, nah sekarang kebalikannya ya. Jadi kalau sebelumnya kita cari akar dari suatu persamaan kuadrat, sekarang mencari persamaan kuadrat jika yang diketahui akar-akarnya. Nah ini caranya gini, kalau kita ketahui x1, x2 akarnya, maka bentuknya adalah x kuadrat
negatif penjumlahan akarnya ditambah perkalian akarnya. Jadi kalau kita buat konsep umum, dibuat bahasa sederhananya, kalau mau mencari persamaan kuadrat, kita cuma butuh apa? Penjumlahan akarnya sama perkalian akarnya. Catat ya. Butuh apa? Penjumlahan akarnya sama perkalian akarnya. Ini kenapa sih bisa berlaku? Nah, kita buktikan lagi ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Seperti itu kan? Kita coba bagi deh. Kita bagi dengan A. Maka akan didapat ini jadi X kuadrat plus B per AX ditambah C per A. Ini 0 ya. Nah, ternyata yang tengah ini apa? B per A kan? Kita tahu bahwa B per A itu adalah penjumlahan akar. Jadi ini negatif, ya kan? B per A itu kan negatif X1, X2 kan? C per A itu perkalian. Jadi ini kalau mau diubah jadi akarnya ini. Jelas ya? Nah, kita coba masuk ke soal. Di sini P dan Q adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akarnya ini. Nah, ini akar ini ya yang mau ditanyain ya. Persamaan kuadrat yang akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Sebelumnya kita coba uraikan dulu yang kita punya. Modal kita itu adalah X kuadrat min 5X min 1 akarnya P dan Q. Maka berdasarkan yang tadi ya, sifat yang pertama penjumlahan dan pengurangannya adalah penjumlahannya itu min B per A berarti 5, perkaliannya itu C per A berarti min 1. Oke, dari sini kemudian kita tadi apa? Mencari persamaan kuadrat. Yang kita butuhkan adalah penjumlahan sama perkalian. Coba kita cari dulu hasil jumlahnya. Hasil jumlahnya dari 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1 itu berapa? Kita tambahin ya. Di sini berarti 2P plus 2Q tambah 2. Nah, P plus Q-nya ini bisa difaktorkan 2P plus Q. Nah, P plus Q kita dapatkan dari yang kita mau punya tadi. Nah, gitu. Jadi yang ini itu kita gunakan untuk mendapatkan nilai P plus Q dan P kali Q. Ini kita ganti 2 kali 5 tambah 2 sama dengan 12. Sedangkan untuk perkaliannya ya, kita kalikan. Hasil kalinya seperti biasa ada 4PQ ditambah 2P plus Q tambah 1. Nah, PQ ini P plus Q. Kita pakai yang kita tadi punya ya. Dapatnya 4 kali min 1 ditambah 2 kali 5 tambah 1 sama 7. Jadi persamaan kuadrat barunya apa? Hasil jumlah, hasil kali. Negatif 12X tambah 7. Jelas ya? Oke. Kita masuk ke soal satu lagi ya. Satu lagi penerapan soal bentuk kuadrat. Di sini diketahui luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yaitu 4.320 meter persegi. Jika panjang tanah itu 12 meter lebih panjang dari lebarnya, berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Nah, ini kita coba modelkan matematiknya ya. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang. Jadi P sama dengan L plus 12. L-nya itu P kali L sama dengan 4.320. Kalau kita substitusi si P-nya, maka akan didapat L tambah 12 kali L. Maka akan didapat persamaan kuadrat ya. L kuadrat ditambah 12L dikurangi 4.320. Nah, ini boleh pakai cara yang mana aja ya. Cuman di sini saya lebih gampang pakai faktor ya kan. Dapatnya ini. Faktornya ya, nanti kalian coba uraikan. L tambah 72, L dikurangi 60 ini faktor pertama, ini kedua. Kalau kita cari yang pertama L-nya dapat min 72, L yang kedua 60. Mana yang mungkin? Ya 60 dong. Kenapa? Karena lebar atau panjang suatu benda itu nggak mungkin negatif. Jadi secara logika ini udah tidak mungkin. Yang kita mungkin adalah yang 60, gitu ya. Maka yang 60 ini kita gunakan untuk mencari panjangnya. Dengan cara gimana? Substitusi. Seret, ini kita pakai. L-nya kita ganti 60, jadi dapatnya P-nya 72. Jadi panjang dan lebar sebidang tanah tersebut adalah 72 meter dan 60 meter. Seperti itu. Ya, jelas ya? Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.